Assalamualaikum Ustadz, istri saya atau juga saya belum bisa Allah berikan anak. Kemudian saya suami izin untuk berpoligami. Namun istri saya menolak untuk dipoligami dan bilang daripada dipoligami lebih baik diceraikan. Akhirnya saya pun menceraikan istri saya. Bagaimanakah menurut hukum Islam? Mohon penjelasan. Ya sudah, dia minta cerai, sudah diceraikan, ya sudah jelas. Cepet amat, rupanya nih laki udah gedeg nih sama bininya nih. Ya udah, pokoknya. Ya kalau hukumnya mah, istri itu nggak pakai izin, benar kata Umi, benar itu. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini tuh saya pribadi bingung jawabnya bagaimana. Kalau hukum yang sudah sampai kepada kita lewat ulama, ada kondisi saat-saat istri ini dibolehkan secara hukum meminta talak, meminta cerai kepada suami. Kapan? Yang pertama, saat seorang suami sudah tidak memberikan nafkah lahir selama 3 bulan atau nafkah batin selama 6 bulan. Sementara suami memiliki kemampuan, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan lumpuh, tidak dalam keadaan masalah pokoknya. Males aja nih laki. Males. Mau apa tau dimainin apa bini kagak disentuh, gue mau bingung. Paham? Yang kedua, saat suami sudah mulai menzolimi. Nah, menzalimi ini sifatnya umum, apakah fisik, dikit-dikit gampar, dikit-dikit nabok. Didengerin ibu-ibu nih. Woi. Kalau laki udah mulai zolim, pengertian umumnya dia main tangan, pokoknya zolim, main kekerasan, atau dia mau terlihat cantik, mainnya telu. Main santet. Misalkan. Maka dalam kondisi ini suami istri dibolehkan minta cerai. Atau yang ketiga, suami punya aib. Bilangnya begini nih Kak, saya berjaka, kagak punya anak, kagak punya bini. Bohong. Lah bininya mah kan mau aja, apalagi bininya orang Jatiwaringin, soleha. Orang Jatiwaringin rata-rata soleha kalau perempuannya. Dah, akhirnya dapat 2 bulan nikah, anak bininya dat. Nah maka seorang istri ini, kalau dia nggak redho, maka dia boleh menuntut cerai. Karena dia dibohongin, siapa yang sanggup dibohongin? Bini saya aja kagak sanggup. Walaupun terima kalau bini saya, tapi saya nggak pernah bohong. Nah, yang keempat, saat suami punya aib, kelihatannya foto gagah, diperiksa dokter, gagah, pokoknya gagah dah kelakiannya. Tahu-tahu pas nikah niple, gemulai, boti. Melehoy. Dah gitu ya. Lah kayak bini, laki gua ngapa ini? Ah ini boleh dia minta cerai. Banyak lagi. Ini 4 aja intinya. Tapi kalau istri, suami poligami, mau baru minta atau udah poligami, kalau memang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak ada dalam perjanjian atau syarat nikah, maka dia nggak boleh minta cerai. Dengan catatan, saat suami poligami tidak ada kezaliman yang dia lakukan. Dia poligami pas kawin, kalau gue balik-balik, anak kagak diurusin, bini kagak diurusin, sama bini ono aja misalkan. Nah ini lain lagi namanya nah, tapi kalau laki bener banget mah, nah maka poligami ini ya enggak. Berpoligami ini tidak cukup syarat istri minta cerai.
Ternyata istrinya minta cerai kayak lakinya. Ya, oke, aku ceraikan kau, pulangin. Ya udah terjadi cerai kalau kayak begitu. Cuman ke depannya mah jangan kayak begitu. Kalau udah kelihatan bini yang mana sih nerima poligami, Pak, Bu? Oi. Saya tanya Zakia. Hai Ibu Zakia. Apakah kamu seorang wanita menerima nggak kalau suami kamu nikah lagi? Menerima kan? Siapa yang jawab menerima tadi? Yang jawab Pak Haji Udin. Oh, Mas Maes. Nggak ada yang terima, Pak. Nggak ada yang terima. Ngancamnya dikeluarin kayak gitu kan. Karena pakaiannya udah dipak-pakin. Macem-macem Mas Joko out gua kerja. Buset. Bergeledek murid begitu. Jangan ya. Jadi jangan punya alasan anak atau enggak akhirnya rumah tangga. Udah. Allah udah kasih yang terbaik. Kalau mau mancing-mancing silakan, rawatin orang, tapi binnya jangan dipindahkan ke bin kita. Udah. Misalkan kayak Boim, Guru ngapa? Saya minta Hamzah kayak satu. Ya udah. Buat apa? Buat mancing. Ya udah. Bawain. Tapi bapaknya jangan dipindahin ke Ibrahim. Tetap bapaknya Turmuzi Abdul ya. Rawatin aja. Nanti kelar kuliah gua ambil. Loh kata Boim enak amat guru ya. Paham maksudnya, Boy? Boim kalau mau ngerawatin Hamzah silakan. Rawatin sampai kuliah, sampai dia kerja, yang mapan nanti setelah itu gua akuin lagi. Makan lu ampas. Boleh kalau mau bukan tabani, kalau mau ngambil anak sudah rawat. Sama aja, Pak. Sama aja. Jadi yang Allah nggak berikan ke kita, itu Allah berikan dari sisi lain. Itulah adilnya Allah. Ya punya anak kayak saya. Anak saya banyak, tanggung jawabnya itu banyak di akhirat. Ada aja yang nyeplos saya ridho, salah satu anak saya yang lakuin maksiat, kena saya, emaknya kena. Gitu. Makanya kan ada seorang nabi, nanti jangankan bini anak, pengikutnya kagak ada. Coba lu. Nanti ada satu nabi kata Rasulullah SAW, di akhirat dia itu nabi, tapi dia nggak punya anak, nggak punya istri. Bukan hanya sekedar nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya pengikut. Tuh coba, mana lebih baik diri kita dengan Nabi? Nggak ada seapa-apanya kita dengan Nabi pilihan Allah. Nah, makanya ketentuan yang Allah udah bagi ke kita ini pastinya yang terbaik. Sabar. Kalau Allah menginginkan pasti akan terjadi. Terus berdoa, minta kepada Allah, anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin, rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Terus minta, mudah-mudahan Allah berikan.